Haleluya, haleluya saudara. Salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini dan video doa pagi ini. Kita bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dalam istirahat kita. Dan di hari yang baru ini kita mau awali dengan berdoa bersama dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari mendapatkan berkat firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Silakan bagikan juga video renungan pagi ini saudara kepada setiap keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi dan doa pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa bersama buat firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur kami kembali bisa merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya berfirmanlah kepada kami. Kuatkan, teguhkan kami dan terangi jalan kami melalui firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu dan kami mau terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Matius pasal yang ke-16 mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Mari siapkan hati saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal yang ke-16 mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali Yesus menanyakan tentang pengenalan orang-orang akan dirinya. Jadi Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini? Siapakah anak manusia itu?" Maksudnya dirinya. Maka murid-muridnya menjawab bahwa ada orang yang mengatakan bahwa dia adalah Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan bahwa dia adalah Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Itu yang dipahami, itu yang dikenal oleh banyak orang. Itu pandangan banyak orang tentang Yesus. Dan tentu saja saudara, semuanya itu tidak benar, semuanya itu salah. Artinya apa? Mereka salah mengenal tentang Yesus. Lalu kemudian Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Sekarang apa katamu? Siapakah aku ini menurut kamu?"
Lalu kemudian salah satu dari mereka, yaitu Simon Petrus, berkata, "Tuhan, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Jadi jawaban yang diberikan oleh Simon Petrus mewakili murid-murid pada waktu itu adalah bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan itu merupakan jawaban yang benar, di mana murid-muridnya mengenal dia sebagai Mesias. Mesias adalah pengharapan tentang juru selamat yang sudah dinubuatkan dari perjanjian lama, saudara, bahwa akan datang juru selamat yang disebut sebagai Mesias. Maka dari dalam perjanjian lama sebenarnya kita sudah bisa melihat ada pengharapan Mesias di sana, pengharapan akan datangnya juru selamat. Jadi Mesias maksudnya adalah juru selamat. Jadi pada waktu Yesus bertanya, "Menurut kamu siapa aku ini?" Lalu kemudian muridnya berkata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Itu pengenalan yang benar, itu jawaban yang benar. Dan itu yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Dan saat ini, saudara, saya rindu kita merenungkan dalam perjalanan kekristenan kita, apakah kita sudah mengenal Yesus dengan benar? Jangan sampai begitu banyak orang mengikut Yesus, lalu kemudian akhirnya meninggalkan Yesus karena tidak mengenal Yesus dengan benar. Jangan sampai kita juga demikian, hanya ikut-ikutan mengikut Yesus. Dan orang-orang yang seperti itu pada waktunya nanti akan undur juga. Orang yang sudah mengenal Yesus dengan benar pun seperti Simon Petrus masih jatuh, masih goyang ketika ada ujian, sehingga akhirnya dia menyangkal Tuhan Yesus. Sekalipun dia tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus, pada akhirnya dia bahkan mau mati untuk Tuhan Yesus. Tetapi ada proses juga yang dia alami, padahal dia sudah mengenal Yesus sebagai juru selamat. Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan. Yesus itu adalah Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah hari ini kita sudah mengenal Yesus dengan benar, yaitu bahwa dialah Mesias itu, bahwa dialah sang juru selamat, Tuhan dan juru selamat? Hari ini, sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, di mana saudara akan sibuk untuk bekerja, untuk melakukan banyak hal, tapi saya mau menegaskan, semua yang saudara kerjakan akan menjadi sia-sia tanpa saudara memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, tanpa saudara mengenal Dia sebagai Tuhan dan juru selamat saudara. Hari ini saya rindu saudara pastikan, sudahkah saudara mengenal Yesus sebagai Mesias? Sudahkah saudara mengenal Yesus sebagai juru selamat saudara? Di mana kapan saja saudara dipanggil oleh Tuhan, saudara percaya bahwa Tuhan menyelamatkan saudara, saudara pasti masuk surga karena Tuhan sebagai juru selamat bagi saudara. Sudahkah saudara percaya akan hal itu? Sudahkah saudara mengenal Dia sebagai juru selamat saudara? Kalau belum, saya rindu saat ini saudara pastikan, karena kalau tidak, hidup saudara akan sia-sia. Kita akan berdoa tiap hari untuk kesuksesan saudara, tetapi sekalipun saudara menjadi orang sukses, tetapi jika saudara tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, bahwa Dialah Mesias juru selamat, maka semua kesuksesan, keberhasilan, pencapaian semuanya akan menjadi sia-sia. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara pastikan bahwa saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Saudara sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saudara. Apakah saudara sudah mengenal Dia sebagai juru selamat saudara? Bagaimana kita mengenal Dia sebagai juru selamat kita, saudara? Jika kita percaya bahwa Dialah Tuhan dan bahwa Dia turun dari sorga dan mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Dia mati di kayu salib, menderita untuk menanggung dosa-dosa kita, dan kemudian Dia mati, dibangkitkan, dan naik ke sorga menyiapkan tempat bagi kita. Jika kita percaya bahwa Dialah Tuhan dan Dialah yang telah mati untuk dosa-dosa kita supaya kita diselamatkan, itu artinya kita sudah mengenal Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Maka dengan demikian saudara, kita akan mengalami keselamatan. Hidup kita tidak akan sia-sia. Jadi hari ini saudara, Yesus rindu kita memiliki pengenalan akan Dia.
Karena tanpa pengenalan akan Dia, semuanya akan menjadi sia-sia. Perjuangan kita di dunia ini, usaha kita di dunia ini, semuanya akan menjadi sia-sia tanpa memiliki pengenalan bahwa Yesuslah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat kita. Pastikan hari ini saudara mengenal Yesus sebagai Juru Selamat saudara, sehingga setiap hari saudara jalani dengan keyakinan bahwa saudara memiliki Tuhan sebagai Juru Selamat dalam kehidupan saudara. Dan kemudian saudara, yang saya rindu kita belajar adalah apa yang akan dialami oleh orang yang mengenal Tuhan dengan benar, yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Apa yang akan dia alami? Hari ini saya rindu kita belajar saudara, dan akan mengalami seperti janji firman Tuhan ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, di mana ketika muridnya berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Artinya mereka mengenal Yesus sebagai Juru Selamat. Maka ayat 17 Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Ketika muridnya menyatakan bahwa mereka mengenal Yesus, khususnya Simon Petrus yang berbicara bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon." Artinya apa saudara? Orang yang mengenal Tuhan dengan benar akan mengalami kebahagiaan. Saudara rindu mengalami kebahagiaan dalam kehidupan saudara? Saya percaya kenapa setiap hari saudara berjuang, kenapa setiap hari saudara bekerja keras melakukan apa yang saudara lakukan? Karena saudara rindu kebahagiaan. Tapi hari ini saya mau menyadarkan satu hal kepada saudara, bahwa kebahagiaan yang sejati itu tidak akan pernah kita temukan dari dunia ini. Kalau dunia ini bisa memberi kebahagiaan sejati saudara, maka tidak akan ada artis yang terkenal, berkelimpahan, berkecukupan, bahkan sangat terkenal di dunia ini, apapun yang mereka mau ada, mereka tidak akan mati gara-gara overdosis makan obat penenang. Kenapa? Karena ketika mereka sampai di puncak karir mereka, di sana tetap mereka tidak menemukan ketenangan yang sebenarnya, sehingga akhirnya mereka harus dibantu oleh obat penenang supaya mereka mengalami ketenangan. Bayangkan saudara, mereka sudah mencapai semuanya, mereka sudah mendapatkan semuanya, tetapi ternyata di sana tidak ada kebahagiaan sejati, sehingga banyak yang akhirnya mati karena overdosis. Hari ini firman Allah mengajarkan saya dan saudara, di mana kita bisa menemukan kebahagiaan yang sebenarnya dalam pengenalan akan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata kepada Simon yang menegaskan tentang pengenalannya akan Tuhan, Yesus berkata, "Berbahagialah engkau." Hari ini pun saudara, berbahagialah saudara yang mengenal Tuhan dengan benar. Kalau saudara saat ini mengalami dan memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, maka kebahagiaan yang sejati itu menjadi bagian saudara. Apakah saudara rindu dalam perjalanan hidup saudara, di sisa hidup saudara, saudara mengalami kebahagiaan sejati? Miliki pengenalan akan Tuhan, karena pengenalan akan Tuhan akan melahirkan kebahagiaan sejati di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian ayat yang ke-18, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Ayat 18 ini saudara seringkali menjadi ayat perdebatan. Tetapi hari ini saya tidak mau mengangkat masalah perdebatan dari ayat ini. Tetapi yang saya mau kita renungkan bersama adalah ketika Simon Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, membuktikan bahwa dia mengenal Tuhan, maka Yesus pun berkata, "Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus." Artinya apa saudara? Bahwa orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dirinya juga dikenal oleh Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar dikenal oleh Tuhan. Kalau Tuhan mengenal kita, kalau Tuhan mengetahui segala sesuatu dalam hidup kita, maka dia akan campur tangan dalam segala sesuatu yang dia tahu dalam kehidupan kita. Dan dengar saudara, orang yang mengenal Tuhan dikenal Tuhan dengan benar.
Bukankah firman Allah berkata pada hari-hari terakhir ada orang yang akan berkata, bukankah kami telah melakukan ini, bernubuat, melakukan mujizat demi namamu? Tetapi apa kata Tuhan? Enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Dengar saudara, pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih penting daripada mengalami mujizat, daripada mengalami perkara-perkara spektakuler. Pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih penting, karena orang yang mengenal Tuhan akan dikenal oleh Tuhan. Alangkah menyedihkannya jika ada orang yang melayani, melakukan banyak hal, melakukan mujizat dan sebagainya, tetapi dia tidak pernah dikenal oleh Tuhan. Pada akhirnya nanti akan diusir oleh Tuhan. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, firman Allah juga berkata bahwa Dia mengenal mereka. Hari ini kalau kita mengenal Tuhan, maka Tuhan pun mengenal kita, saudara. Dia tahu segala sesuatu dalam kehidupan saudara, dan Dia akan campur tangan karena Dia tahu segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Bahkan ayat 19 dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kembali jadi ayat yang sering kali diperdebatkan, saudara. Tapi kembali saya mau kita merenungkannya dengan simpel. Ketika Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, artinya dia memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan Tuhan berkata, kepadamu kuberi kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Simpelnya, arti dari ayat ini, saudara, adalah bahwa apa yang dikerjakan oleh orang yang mengenal Dia dengan benar, kuasa sorga juga ikut bekerja. Apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Artinya apa, saudara? Bahwa kuasa sorga juga ikut bekerja dalam hidup orang yang mengenal Dia dengan benar. Kalau hari ini aku mengenal Dia, saudara mengenal Dia dengan benar, maka kuasa ilahi, kuasa sorga ikut bekerja dalam hidup saudara. Alangkah dahsyatnya, saudara. Itu sebabnya saat ini mari kita rindu mengenal Tuhan, karena dengan mengenal Tuhan dengan benar kita akan mengalami kebahagiaan. Dengan mengenal Tuhan kita sendiri akan dikenal oleh Tuhan. Dengan mengenal Tuhan kuasa sorga pun akan bekerja dan bertindak melalui apa yang kita lakukan. Sungguh dahsyat firman Tuhan saat ini, saudara. Biarlah firman Tuhan menguatkan, meneguhkan saudara, memberi semangat dan motivasi bagi saudara dalam melaksanakan kegiatan saudara hari ini. Biarlah hari demi hari kita semakin mengenal Tuhan. Dengan demikian saudara akan meraih janji firman Tuhan dalam hidup saudara. Saudara akan hidup bahagia, saudara akan dikenal oleh Tuhan, dan saudara akan mengalami kuasa ilahi bekerja dalam apa yang saudara kerjakan. Puji Tuhan, saudara, terapkan firman Tuhan dan pegang janji firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Jalani hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara, dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara, tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa saudara, teruslah memohon kepada Tuhan, sampai tiba waktunya Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan, saudara. Sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan,
Di pagi hari ini, sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini apa yang menjadi pergumulan khusus saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka, untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau. Dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian. Mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka. Dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para petani. Kami teringat para petani ya Tuhan. Berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam
pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh, berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai, bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS semuanya, Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat, berkati mereka semua. Di masa pandemi ini mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan tolong mereka, biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu sedang dalam pengangguran oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Dan jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal. Mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal. Hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anak-Mu, jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu.
Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini. Ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke sehari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, kerjakanlah keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video renungan pagi ini, saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara, maka segeralah berlangganan dengan channel ini saudara. Dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan melalui channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silakan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.